Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripa Nurvila, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang materi manajemen ASN. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Manajemen ASN meliputi 1. Peran ASN, yang kedua hak dan kewajiban ASN, yang ketiga kode etik dan perilaku, yang keempat sistem merit dan pengelolaan, yang kelima kelembagaan dan jaminan sistem merit, yang keenam manajemen PNS dan PPPK, yang ketujuh pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, yang kedelapan organisasi ASN, yang kelima sistem informasi ASN, yang terakhir penyelesaian sengketa. Peran, fungsi, dan kedudukan ASN. Peran ASN ada 3. Yang pertama, perencana, pelaksana, dan pengawas. Yang kedua, tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Yang ketiga, kebijakan dan pelayanan publik. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Kedudukan ASN harus menjalankan kebijakan pimpinan instansi pemerintah. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, kemudian dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, berhak mendapatkan cuti. Yang ketiga, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Kemudian mendapatkan hak perlindungan, kesehatan, bantuan hukum, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mendapatkan hak untuk pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban ASN, yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan dan tindakan dalam ataupun luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik ASN terdapat pada pasal 5 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berisi peraturan perilaku ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen ASN terdiri dari yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, pangkat dan jabatan, yang keempat, pengembangan karir, yang kelima, pola karir, yang keenam, promosi, yang ketujuh, mutasi, yang kedelapan, penilaian kinerja, 9, penggajian dan tunjangan,
10 penghargaan, 11 disiplin, 12 pemberhentian, 13 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang terakhir pelindungan. Fungsi organisasi ASN ada 4. Yang pertama, pembina dan pengembangan profesi. Yang kedua, memberi perlindungan hukum dan advokasi. Yang ketiga, memberi rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Yang keempat, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Refleksi dan internalisasi. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang manajemen ASN. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban seorang ASN. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.